ketika petani untuk merubah pola pikir ini. Hari ini ketika mereka sudah sangat tergantung dengan pupuk kimia, hadirlah nutrisi ini. Harapan saya nanti mereka sudah mulai melupakan kimia, akan kembali ke alam. Karena apa? Pupuk organik ketika kita kasih di lahan, dia semakin lama semakin sedikit butuhnya. Tapi kalau kimia, semakin tahun dia semakin lebih banyak. Itu pun akan merusak tanah dan lingkungan kita. Salam Sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Salam Sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, baik yang pemirsa di rumah ataupun yang sedang menonton ini dimanapun berada, begitu. Malam hari ini kembali di Salam Sari spesial dalam edisi mengulik tuntas penggiat alam. Juga saya pada malam hari ini bersama dengan beliaunya Bapak Saiful Romyan, sekaligus dengan Bapak Bibit, begitu ya. Untuk pembahasan lebih lanjut apa yang nanti akan kira-kira kita bahas, kita coba perkenalan satu persatu terlebih dahulu ya Pak ya. Monggo diperkenalkan dulu kepada sedulur semuanya. Dulur-dulur, nama saya Pak Saiful dari Minggir Sari 3. Saya terutama penggiat pertanian alami. Untuk di Bengkel Tani kita bergerak di nutrisi, di pupuk organik. Itu. Baik, terima kasih Pak Saiful nggih. Panggilan akrabnya apa Pak? Pak Saiful. Ya. Oh, Pak Saiful ngoten nggih. Oke. Kalau begitu dengan beliaunya Bapak Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Basuki. Kebetulan saya juga termasuk penggerak pertanian alami bersama Bapak Saiful, tapi saya spesial di nutrisi ombenan bergas waras. Yang ini nggih Pak nggih, produknya luar biasa. Spesial pada malam hari ini kita coba nanti sambil ngobrolnya santai mawon nggih Pak nggih. Kalian monggo siap. Nah, ini nanti pertanyaannya mungkin seputar bagaimana tentang awal-awalnya sih Pak. Sejarah singkatnya atau sejarah panjang mau nopo-nopo ya. Kan lebih tuntas, lebih clear. Sejarahnya dari penggiat sari alam niki pripun Pak Ibu? Jadi gini. Jadi di awal kami terkait dengan kesulitan kami untuk pertanian, terutama untuk pemupukan, karena yang akhir-akhir ini dari pihak pemerintah pun selalu membatasi subsidi pupuk, sehingga kami dengan teman-teman itu mencoba berkenalan dengan yang namanya nutrisi alam ini. Tepatnya pada tanggal 11 Februari tahun 2021 itu ada teman kami yang berkunjung ke Minggir Sari memperkenalkan pupuk nutrisi ini, sehingga pada waktu itu kami pun juga sempat berdebat tidak percaya, antara percaya dan tidak. Karena apa? Mosok kayak ngene kok iso. Itu. Jadi pada intinya di tengah perdebatan itu sudah, kita nggak mau panjang lebar, coba pupuknya bawa ke sini biar saya coba. Di awal percobaan alhamdulillah itu ternyata emang ada arah ke positif ya, sehingga kami dengan teman-teman, ayo kita kembangkan ini, kita harus belajar dari sini. Mudah-mudahan dengan kita mengenal dengan nutrisi ini menjadi salah satu solusi untuk ketika petani Minggir Sari khususnya itu kelangkaan pupuk. Alhamdulillah step by step kami sudah belajar banyak, walaupun belum sempurna, tapi kami tetap belajar. Sampai hari ini kita sudah alhamdulillah di Minggir Sari aja mungkin ada sekitar 20% sudah memakai nutrisi ini. Bahkan di daerah lain pun banyak yang mengadopsi ke Minggir Sari. Luar biasa. Ya, itu. Pak Ibu. Nah, untuk yang terlibat itu dari awal sampai sekarang itu barangkali sinten mawon atau ada dari gini, dari kebetulan kami bergerak di Gapotan, sehingga kami tim Gapotan ini saya namakan tim Gapotan lah. Walaupun intinya bukan di Gapotan toh. Jadi ada yang dari unsur masyarakat biasa, dari anggota kelompok tani, sehingga kami di situ dinamai juga Bengkel Tani, sehingga Bengkel Tani itu nantinya itu tetap kontribusinya tetap ke Gapotan. Jadi alhamdulillah dari awal yang kita nggak bisa apa-apa, alhamdulillah sekarang kita bisa apa-apa, sedikit walaupun sedikit gitu.
Untuk Pak Bibit sendiri berarti juga termasuk dari gabungan Iya, ini? dari tim Iya. kita juga itu ya. Berarti saling bekerja sama Saling ngoten ya, Pak, bekerja ya? sama ya. Oh, nggih, nggih. Terus untuk nutrisi alam, nutrisi hewani itu kan kalau awalnya itu kan dari pupuk yang 2021 nggih Pak. Nggih, nggih. Untuk penggiatnya sendiri yang mulai bertambah semakin banyak ngoten dari tahun. Kalau untuk penggiat ini ya masih tetap tim intinya itu. Oh, Cuman nggih. untuk aplikasinya. Oh, aplikasinya. Aplikasinya itu semakin dikenal masyarakat. Oh, nggih. Bahkan sebentar raya mungkin ya, bahkan Nggih. nyampe ke Trenggalek, ke Tulungagung sudah mengenal nutrisi ini. Itu alhamdulillah. Itu terbukti dari teman-teman dari desa lain, bahkan kecamatan lain sudah mencoba, bahkan sudah menunjukkan hasilnya yang positif. Sehingga kami merasa terdorong untuk ingin mengembangkan lagi, yang lebih bagus lagi gitu. Harapan saya nanti ketika Minggir Sari sudah memakai paling tidak itu 60%, Nggih. terlepas ketergantungan dari pupuk kimia, itu suatu target kami itu, insya Allah seperti itu. Amin amin ya Pak. Amin. Kalau bengkel taninya sendiri di mana Pak? Di Minggir Sari 3, Oh, di Minggir Sari 3, kebetulan di sekitar tempat tinggal kami, sehingga kami lebih mudah untuk memantau dan lebih mudah untuk ketika ada teman-teman yang mau berkunjung itu kita bisa langsung menyambut mereka gitu. Oh, nggih, Gitu. nggih, nggih. Jadi kalau pengen ke bengkel tani langsung ke Minggir Sari 3. Iya, mungkin ya. Minggir Sari 3. Untuk sinau barengnya nanti mungkin bisa satu paket barangkali. Oh bisa. Bisa. Oke. Jadi kalau untuk sinau bareng itu mau seperti apa, atau mungkin cuma mau sekedar ngobrol bicara aja atau praktek itu bisa, nanti bisa, atau bahkan untuk yang lainnya bisa. Itu di sangat terbuka kami, sangat akhirnya ya opo lah kalah Deni kan. Kalau sinau bareng di bengkel tani berarti kalau di jenengan ngoten Pak bergabung di bengkel tani sekaligus atau ada sendiri? Ya Pak? terkadang gabung, kadang ada yang datang ke rumah sendiri. Oh, berarti Khusus untuk belajar pemberian bergas waras itu. oh nggih, ini nggih Pak, nggih pengolahannya. Nah, kalau dari bergas waras sendiri ini sebenarnya hasil dari niki. Iya, dulu kan awalnya belajar juga sama-sama. Oke. Kan yang diajarkan pertama kan untuk manusianya dulu sebelum areal lahan pertanian Nggih. disehatkan, manusianya dulu yang disehatkan. Nah. Kan pada saat itu kebetulan waktu musim Covid tuh. Nggih, nggih. Jadi makanya dengan nutrisi alami ini alhamdulillah banyak yang sembuh dari yang terkena Covid. Alhamdulillah. Berarti untuk menyehatkan ya Iya. Pak nggih. Selain untuk menyehatkan bagi yang sudah sehat itu menambah stamina. Menambah stamina, betul. Oke, oke. Dan kalau buat teman-teman atau sedulur semuanya yang di rumah atau dimanapun berada kan belum tahu nih Pak, pembenan bergas waras ini sebenarnya apa? Ngoten barangkali bisa dijelaskan Pak. Ya, ini pembenan bergas waras ini pembenan benar-benar dari bahan-bahan alami seperti air kelapa, jeruk nipis atau jeruk lemon, terus ada nanas, terus yang merah itu ada tambahan buah naga sama gula. Jadi insya Allah semua bahannya alami, dan untuk masa masa kedaluarsanya insya Allah tidak ada, karena semakin lama usianya semakin bagus kualitasnya. Berarti semakin lama untuk dikonsumsi juga semakin Iya, baik. semakin ngoten, nggih? bagus, iya. Oh, karena kenapa Pak? Kandungannya di dalamnya? Itu mungkin apa ya, seperti Kayak bakteri baik Iya. gitu ya Pak Iya, ya, gitu. itu kan Nggih, bakteri berarti- Terfermentasi ya. Iya. Nggih. Nggih, berarti semakin lama disimpan kemudian dikonsumsi itu menjadi semakin baik. Iya, semakin baik. Juga, nggih. dan dosis minumnya semakin sedikit. Oke. Kalau untuk dari bengkel tani sendiri sudah ada perizinannya ngoten nggih Pak nggih? Insya Allah sudah. Nggih. Kami sudah perizinan sudah ada, terus hasil labnya pun kita sudah ada. Alhamdulillah. Sehingga kami lebih yakin Nggih. ketika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, tinggal tunjukkan Nggih. udah siap lah kami itu. Kalau di bengkel tani sendiri itu cuma biasanya sinau bareng ada prakteknya sendiri atau hanya pripun Pak, ngobrol sekedar musyawarah atau pripun? Ya kalau kami rutin ya, kami Iya. rutin tuh penggiat itu kan selalu komunikasi ya, sehingga yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak datang ujuk-ujuk, tidak, itu Iya. selalu setiap kami kumpul dengan teman-teman itu
akan menyampaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga di situ dibahas, diskusi. Kebetulan juga ada yang mendampingi kita, jadi alhamdulillah itu segala permasalahan yang ada di kita itu akan teratasi. Itu syukurnya di situ, sehingga ketika pupuk ini kok kurang gini, berarti harus yang tambahkan ini gitu. Selalu seperti itu. Berarti setelah kemudian sinau bareng itu setelah pulang kan langsung bisa konfirmasi kembali Iya, Pak bisa, untuk perkembangannya bisa. pripun. Bisa, Jadi itu. tidak hanya untuk satu kali bermusyawarah. Oh tidak. Nggih, Jadi berarti masih ada berkelanjutan ya, lah. ada ngoten, kelanjutannya. nggih. Soalnya Nggih, pengetahuan tuh nggak ada matinya nanti. Oh, nggih, Nah, nggih, insya Allah nggih. begitu. Kalau dari Umbenan Berkas Suara sendiri berarti kan pengolahannya di awalnya di sini, nggih. Ya, Dari Bengkel Tani, Bengkel Tani. kemudian pemupukannya dan lain-lain Berkas Suara, kemudian nggih. Iya. Dari Berkas Suara sama Bengkel Tani ini berarti duluan mana, Pak? Sama. berarti Kita bersama keluarnya- aja. Sama Iya. aja. Oh, ngoten. Nggih. Karena Tahunnya yang mulai- mengajari ya teman dari yang itu, Oh, yang datang iya. waktu sinau bareng pertama kali itu, Oh, nggih. yang ngajari. Yang diceritakan Pak Saiful. Iya. Ya, Nggih, itu. nggih, nggih. Untuk pemasarannya sendiri karo Bengkel Tani sudah sampai mana, Pak? Kalau pemasaran gini ya, jadi selama ini kita cuman dari mulut ke mulut ya. Jadi kita nggak perlu besar, kita santai jalan step by step. Karena apa? Untuk meyakinkan pola pemikiran petani itu sangatlah susah, tidak semudah gini, tidak. Jadi mereka harus dipahamkan dulu, terus apa? Kita gaungkan tuh efisiensi ya. Jadi efisiensi bukan arahnya ke organik. Nanti harapan saya ketika sudah efisiensi, coba kita full yang organik. Karena apa? Kita ngomong satu nutrisi ini larinya udah kemana-mana ya. Jadi nanti tanah kita sekarang juga subur, produk kita pun juga sehat, sehingga untuk kos biaya kesehatan kita pun akan menurun. Jadi saya berangan-angan seandainya nih masyarakat Ngisari itu bisa mengkonsumsi beras sehat atau sayuran sehat, insya Allah nanti Dokter Apayu. akan tercover lah. Nanti akan tercover itu. Ya alhamdulillah Pak, dari 2021 ke 2023 ini masih perawan ya. Iya, Sudah perawan. 20% loh nggih. Ya. Nggih. Itu jadi gini, jadi terbukti dari kami semenjak kami memakai nutrisi ini, Yeah. memakai pupuk ini, sehingga kami yang kami konsumsi setiap hari itu Yeah. baik sayuran kah atau telur kah ataukah berasnya itu selalu organik ya, organik, sehingga yang saya amati dari keluarga saya sendiri ya, Yeah. itu selama 2 tahun terakhir nih kok alhamdulillah itu nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu loh. Iya. Ya cuman fine-fine aja lah itu, enak, sehingga untuk menyisihkan untuk berobat tuh kok saya nggak pernah berpikir ke sana. Ya mudah-mudahan kita nggak sakit lah. Amin. Nah amin, itu amin, aja. amin. Harapan saya nanti ketika sudah Minggir-Sari sudah go organik, nanti masyarakat juga sehat, ekonominya terbentuk, sehingga kos yang dipakai petani ini akan menurun. Nah, sehingga mereka taraf hidupnya akan terangkat kan gitu. Betul seperti Desa Minggir-Sari nih Pak ya, Nggih, sebenarnya nggih. kan ekonomi kreatif yang dimana kalau ekonomi itu bisa dijadikan kreatif yang menghasilkan uang ngoten Ya, nggih. itu. Begitu. Kalau Bapak sendiri Pak Bibit Berkas Waras pemasarannya sudah sampai mana Pak? Paling jauh Pak? Untuk yang paling jauh sudah pernah dibawa Pak Sandiaga Uno, sudah pernah. alhamdulillah. Terus dari Kodam 5 Brawijaya juga pernah. Nggih. Terus dari Kodam sing Jakarta itu juga Nggih. pernah. Nggih. Terus yang dibawa dari Yonif 511 itu dibawa ke Papua. Oh nggih. Nggih. Jadi alhamdulillah untuk luar Jawa insya Allah ya juga sudah ada yang merasakan. Nggih. Biasanya orang-orang itu nggih nganu Pak, setelah meminum itu mungkin barangkali konsultasi sama jenengan atau bagaimana ngoten. Biasanya yang dikabarkan itu Reaksinya. badannya makin sehat. Oh, nggih, Reaksinya reaksinya begitu. setelah Iya, meminum setelah itu nggih. minum. Nggih, nggih. Kalau sinau bareng berarti kan itu sampai mana saja Pak yang sudah pernah datang ke sini ke Minggir-Sari? Alhamdulillah ya, itu dari awal itu dari Dirjen Kementerian Pangan sudah ke Bengkel Tani, Nggih. dari Panajem Kalimantan Timur sudah merapat ke Bengkel Tani, dari Musi Banyuasin, dari Lampung, dari Madura juga sudah ke sini, dari mana? Dari sekitar Mokuri, ya. Blitar Raya pun juga sudah ke sini. Nggih. Itu. Kemarin yang dari satu kecamatan itu Pak? Oh dari Nglego ya ada. Oh, nggih. Dari Nglego. Itu yang Ah.
naik bis kemarin ya? Kalau dan habis kemarin dari Madura. Kabupaten Sampang. Oh, Madura. Kabupaten Sampang itu dari 16 desa kalau mboten salah. Iya, insya Allah betul 16 Oh, desa. 16 desa. Ya. Semuanya sudah berkumpul ke sini Dari- untuk sinau bareng Iya, ngoten nggih, Pak, iya, tentang betul. pembuatan pupuk dan lain sebagainya yang Iya. terkait dengan nutrisi alam, nutrisi Iya, betul. hewani ngoten nggih. Iya, Dan untuk berkas suara sendiri Pak niki nggih, itu sudah pernah diuji nggih Pak nggih dulu? Insya Allah sudah. Sudah. Berarti ini dipastikan aman nggih Pak? Iya. Nggih, aman, amanah ngoten. Nanti untuk pemesanannya bagaimana pupuk atau berkas suara bisa langsung dicantumkan di sini Mas Zaka nggih? Siap? Oke. Kemudian harapan-harapannya panjenengan Pak ke depannya mungkin? Ya mudah-mudahan dengan adanya berkas waras itu obat-obatan kimia sudah lepas. Nggih. Jadi kita kembali ke alami. Nggih. Nggih. Yang namanya kalau alam itu kan tidak pernah gimana nggih Pak? Kalau alam kembali ke kita Iya. hidup di alam dan alam kembali ke kita, ngoten nggih Pak? Ya, otomatis biaya untuk kesehatan kan makin murah. Nah, nggih nggih. Kalau satu botol yang tadi berapa Pak? 30 Yang ini? sama. Oh, yang ini sama yang ini sama? Oh, kalau yang ini tidak sama. Oh, untuk ini yang pinten kemasan. mix ini nggih? Kalau itu 45. sementara belum pernah diedarkan yang Edarkan. untuk Oh, yang kemasan. ini. Ya, Oh, nggih, sementara kemasan yang yang ini. pakai kemasan botol plastik Bang. Oh, nggih. Ini. Berarti yang niki 30 nggih, Pak? Ya. 30.000 itu sudah bisa dari 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lebih, Pak, nggih? Tergantung kondisi badannya. Kalau Oh, kondisi nggih. badan waktu sakit, ya Nggih. insya Allah ya cepat habis karena kan setiap 1 jam sekali diminum Oh, ngoten. Berarti supaya untuk mempercepat kesembuhannya itu. Oh, nggih. Berarti tidak ada saya pernah dulu Pak nyoba itu tapi cuma segini loh Pak. Nggih. Nah, itu kalau diminum itu sensasinya di sini pertamanya panas Pak. Panas. Itu Tapi- berarti di tenggorokan ada permasalahan. Oh, berarti. ngoten niku. Iya. Berarti biasanya kalau saya misalnya konsul Pak Bibit, saya setelah minum ini kok ketika minum ininya panas, berarti permasalahannya di tenggorokan. Iya. Oh, reaksinya beda-beda. Biasanya itu gejala akan Radang ya, batuk, biasanya radang tenggorokan. kadang nggih nggih nggih. Kalau punya keluhan lambung itu di lambung untuk konsumsi pertama mesti terasa sakit. Oh. Tapi setelah 3 hari insya Allah sudah tidak terasa. Oh, nggih nggih. Berarti untuk rasanya sudah Menurun. Nggih, rasa sakitnya sudah menurun ngoten. Iya. Kalau untuk bengkel tani sendiri harapannya pripun Pak Ipul? Nggih, gini. Jadi kebetulan kami di Kapotan itu punya harapan dan impian ya. Impian jadi ketika nanti Minggir Sari ini sudah masuk ke zona-zona organik, itu harapan saya itu ada pihak-pihak yang terkait di situ. Contohnya BUMDes. Nggih. Harapan saya nanti BUMDes bisa ikut andil di situ. Karena apa? Kekuatan Kapotan itu nggak sekuat dengan BUMDes, sehingga untuk pengolahan hilirnya, untuk produknya itu nanti BUMDes yang akan mengelola. Nggih. Harapan saya nanti ketika BUMDes sudah ikut cawe-cawe, otomatis harga di tingkat desa akan tercover. Sehingga harapan petani yang terjadi hari ini ketika panen raya itu pasti jatuh harganya. Kalau nanti BUMDes punya strategi pasar yang bagus, insya Allah akan tercover. Nah, itu akan menjadi industri pertanian di Desa Minggir Sari. Ketika sudah menjadi industri, otomatis kita akan terangkat semuanya, baik petaninya, masyarakatnya akan terangkat dengan ekonomi yang ada di BUMDes itu. Harapan yang kedua, jadi yang tidak penting lagi ketika petani untuk merubah pola pikir ini. Hari ini ketika mereka sudah sangat tergantung dengan pupuk kimia, hadirlah nutrisi ini. Harapan saya nanti mereka sudah mulai melupakan kimia, Nggih. akan kembali ke alam. Karena apa? Pupuk organik ketika kita kasih di lahan, dia semakin lama semakin sedikit butuhnya. Tapi kalau kimia, semakin tahun dia semakin lebih banyak. Itu pun akan merusak tanah dan lingkungan kita. Sehingga kalau kita kembali ke alam, otomatis nanti biaya ongkos produksi kita itu akan lebih murah, sehingga akan menambah keuntungan di kantongnya para petani. Itu harapan seperti itu. Harapannya seperti itu nih Pak. Kalau kejutannya sendiri Pak, di tahun 2023 ini alhamdulillahnya apa Pak? Jadi Yang gini, paling disyukuri. nggih. Jadi di akhir, di penghujung tahun 22, kemarin, alhamdulillah bengkel tani kelompok kami itu mendapat bantuan hibah ya, yang berupa rumah nutrisi dan kompos. Itu artinya apa? Artinya dari dinas terkait itu
mensupport kegiatan kita ya. Terus ini bocoran lagi sedikit bocoran nih. Insya Allah tahun 23 ini kita dapat dari Disbun ya, dapat itu greenhouse kayak greenhouse untuk tanaman tembakau. Insya Allah nanti Minggirsari ini tembakau akan, kemarin saya janji mungkin 1 atau 2 hektar, mungkin akan lebih dari 5 hektar insya Allah nih, untuk tahun ini. Mudah-mudahan dari pola petani yang sekarang dari tanaman pangan ke jagung nanti akan beralih ke perkebunan. Harapan saya apa? Untuk memangkas siklus tikus ya. Otomatis tidak tikus sembako radoyan. Ada Pak tikus-tikus beda sih. Itu namanya tikus ndang genah itu seperti itu. Sehingga alam di sekitar kita nanti akan terjaga ya. Rantai ekosistemnya akan tercipta. Karena apa? Tembakau yang akan kami kembangkan nanti juga akan tembakau organik. Itu. Insya Allah nanti kadar nikotinnya juga akan terkontrol di situ. Itu. Kalau Pak Bibit sendiri di tahun 2023 ini Pak, nanti Bergas Warasnya ada kejutan nopo? Ya alhamdulillah kemarin dikunjungi dari mancanegara, dari Mesir sama Pakistan Pakistan, dari luar negeri ya. Berkunjung ke sini. Untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari di sini bisa diterapkan di sana dan bisa membantu saudara-saudara yang di sana kembali ke alam dan tidak bergantung kepada obat-obatan kimia lagi. Jadi kalau bule-bule ini kalau ke sini juga heran ya Pak kok bisa mengolah seperti ini ngoten nggih. Dulu berarti ini sempat dibawa sampai ke sana juga nggih Pak? Alhamdulillah, semoga nanti di tahun ini dan tahun-tahun kedepannya nanti bisa ekspor sampai ke luar negeri Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak matur suwun kepada Bapak Saiful Romyan juga sekaligus Bapak Bibit ngaten nggih penggiat alam dari Desa Minggirsari. Semoga dari apa yang dicita-citakan panjenengan semuanya dapat terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk penutupnya kita bareng-bareng ya Pak nggih. Nanti ketika saya bilang salam sari untuk Blitar, kita sama-sama sambung latih masyarakat Minggirsari untuk Blitar. Napa jenengan untuk Blitar mawon? Nggih, enaknya pripun? Blitarnya mawon nggih, untuk Blitarnya ngoten. Baik. Dalam? Oh nggih, ayo dolan ke Minggirsari. Berarti setelah salam sari untuk Blitar, sambung latih masyarakat Minggirsari untuk Blitar. Terus setelah itu mangke sarang-sarang ayo dolan ke Minggirsari. Siap. Nggih Pak nggih. Siap. Terima kasih buat semuanya dulur-dulur yang dimanapun berada sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe begitu nggih. Jangan lupa untuk di follow juga Instagramnya @desaminggirsari. Siap. Terima kasih banyak kepada semuanya dan semoga sehat-sehat selalu, panjang rezekinya, berkah rezekinya, maksudnya ya panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk semuanya saja, salam sari untuk Blitar. Sambung latih masyarakat Minggirsari untuk Blitar. Ayo dolan ke Minggirsari.